They call Israel, a colonialist state. Don't they know that the land of Israel is where Abraham, Isaac, and Jacob prayed, where Isaiah and Jeremiah preached, and where David and Solomon ruled? For nearly 4,000 years, the land of Israel has been the homeland of the Jewish people. It's always been our home. It will always be our home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang baru saja Anda lihat adalah pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ia sampaikan di depan para anggota Kongres Amerika Serikat yang menyatakan dengan tegas bahwa tanah Israel adalah hak milik bangsa Israel. Sebuah klaim yang ia dukung dengan keyakinan bahwa tanah tersebut telah diberikan oleh Tuhan kepada mereka selama ribuan tahun. Dalam pidatonya, Netanyahu menggambarkan hubungan historis yang kuat antara rakyat Israel dan tanah yang mereka huni, menekankan pentingnya warisan budaya dan sejarah dalam menentukan identitas bangsa. Ia juga menegaskan bahwa klaim ini bukan hanya berdasarkan keyakinan religius, tetapi juga atas dasar sejarah dan fakta-fakta yang tercatat sepanjang waktu. Netanyahu menyatakan bahwa meskipun tantangan dan konflik yang dihadapi bangsa Israel, hak mereka atas tanah ini tidak akan goyah. Pidato tersebut mencerminkan determinasi dan komitmen Netanyahu untuk memperjuangkan keberadaan negara Israel dalam konteks sejarah yang panjang dan rumit. Dengan nada yang tegas dan penuh keyakinan, ia mengajak masyarakat internasional untuk mengakui dan mendukung hak Israel atas tanah yang mereka anggap sebagai tanah air mereka, yang telah menjadi bagian integral dari identitas dan eksistensi mereka sebagai bangsa. Namun dalam penekanan tersebut tampak ada sebuah pengabaian terhadap sejarah panjang dan kompleks yang melibatkan tanah tersebut, terutama mengenai hak dan keberadaan bangsa Palestina. Sejarah mencatat bahwa sebelum terbentuknya negara Israel, wilayah yang kini menjadi bagian dari Israel adalah rumah bagi masyarakat Palestina selama berabad-abad. Tanah yang mereka sebut sebagai rumah, tempat nenek moyang mereka hidup, bekerja, dan membangun komunitas, juga memiliki akar yang dalam tradisi dan keyakinan mereka. Dengan kata lain, jika memang tanah itu adalah anugerah Tuhan bagi bangsa Israel, lalu mengapa selama ribuan tahun sebelum pembentukan negara Israel, banyak orang Israel harus hidup tercerai-berai, terpaksa mengungsi dan menjalani kehidupan dalam pengasingan di negeri orang? Kenyataan ini menciptakan pertanyaan penting mengenai pengakuan hak dan eksistensi bangsa Palestina. Narasi yang dibangun Netanyahu tidak dapat dipisahkan dari kenyataan bahwa ada kelompok lain yang juga memiliki ikatan emosional dan sejarah dengan tanah tersebut. Ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Palestina selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa sejarah tidak dapat disederhanakan menjadi satu narasi tunggal. Netanyahu menegaskan bahwa tanah Israel adalah anugerah Tuhan bagi umat Israel. Jika klaim ini benar, maka penting untuk mempertanyakan apa sebenarnya pesan yang Tuhan titipkan kepada mereka mengenai penguasaan tanah tersebut. Sebagai pemimpin yang mengaku mewakili suara dan keyakinan bangsanya, Netanyahu seharusnya menjelaskan nilai-nilai dan tanggung jawab yang seharusnya menyertai hak tersebut. Dalam banyak tradisi keagamaan, tanah bukan sekadar harta, melainkan juga titipan yang mengharuskan pemiliknya untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan, kasih sayang, dan perdamaian. Jika benar bahwa Tuhan memberikan tanah itu kepada umat Israel, maka seharusnya ada tanggung jawab moral untuk mengelolanya dengan bijaksana dan menghormati hak orang-orang lain yang juga memiliki hubungan dengan tanah tersebut. Di dalam Bible Kitab Ulangan pasal 28 ayat 63 sampai 64 di sana tercatat, "Seperti Tuhan bergirang karena kamu untuk berbuat baik kepadamu dan membuat kamu banyak, demikianlah Tuhan akan bergirang karena kamu untuk membinasakan dan memunahkan kamu. Dan kamu akan dicabut dari tanah, kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menyerahkan engkau ke antara segala bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu, ataupun oleh nenek moyangmu, yakni kepada kayu dan batu." Jika kita merujuk pada kitab-kitab Perjanjian Lama, kita melihat bahwa bangsa Israel pernah menjalani masa pembuangan dan pengasingan sebagai konsekuensi dari ketidaktaatan mereka terhadap perintah Tuhan. Sebagai contoh, dalam kitab Yeremia dan Yehezkiel, Tuhan menyatakan bahwa akibat dari dosa dan pemberontakan bangsa Israel, mereka akan terpaksa hidup tercerai-berai di antara bangsa-bangsa lain.
Ketika umat Israel tersebar ke seluruh dunia, ini menunjukkan bahwa mereka telah jauh dari tanah yang dijanjikan, dan mengindikasikan bahwa tanah tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai hak eksklusif mereka. Hal ini tidak hanya mengubah dinamika klaim kepemilikan atas tanah, tetapi juga menunjukkan bahwa pengabaian terhadap perintah Tuhan dapat berakibat pada kehilangan berkat-Nya. Dalam konteks ini, tanah yang sebelumnya merupakan anugerah dapat dilihat sebagai sesuatu yang kini terbuka bagi semua orang, termasuk bangsa Palestina, yang juga memiliki hubungan historis dan spiritual dengan wilayah tersebut. Di dalam surah Al-Maidah ayat 79 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lu'inna alladzina kaffaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Zalika bimma asyaw wa kanu yataddun." Orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel telah dilaknat oleh lidah Daud dan Isa ibnu Maryam. Hal demikian itu karena mereka tidak patuh dan melampaui batas. Dari antara semua Nabi Bani Israel, Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam tergolong paling menderita di tangan orang-orang Yahudi. Penganiayaan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa alaihissalam mencapai puncaknya ketika ia diletakkan di atas kayu salib. Dan penderitaan serta kepapaan yang dialami oleh Nabi Daud alaihissalam dari kaum yang tak mengenal terima kasih itu, tercermin di dalam mazmurnya yang sangat merawankan hati. Dari lubuk hati yang penuh kepedihan, Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam mengutuk mereka. Kutukan Nabi Daud mengakibatkan orang-orang Bani Israel dihukum oleh Nebukadnezar, yang menghancur luluhkan Yerusalem dan membawa orang-orang Bani Israel sebagai tawanan pada tahun 556 sebelum Masehi. Dan sebagai akibat kutukan Nabi Isa alaihissalam, mereka ditimpa bencana dahsyat dengan kedatangan Titus yang menaklukkan Yerusalem dalam tahun 70 Masehi, membinasakan kota dan menodai rumah ibadah dengan jalan menyembelih babi, binatang yang sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi di dalam rumah-rumah ibadah mereka. Akibat dari kedurhakaan ini, umat Israel mengalami kemalangan demi kemalangan, termasuk penawanan, pengasingan, dan perpecahan. Sejarah mencatat bagaimana mereka dibuang ke negeri asing dan terpaksa hidup sebagai orang asing di tempat yang tidak mereka kenal. Proses ini tidak hanya mencerminkan hukuman atas kesalahan mereka, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka sendiri yang telah melepaskan tanah yang mereka klaim sebagai milik mereka. Pada akhirnya berkat kasih sayang Tuhan pulalah sebagai wujud dari nubuatan yang tertera dalam Al-Quran. Di era akhir zaman ini mereka akan kembali dikumpulkan di tanah tersebut. Tanah yang menjadi saksi bisu perjalanan iman dan penantian mereka, tempat yang diimpikan oleh generasi demi generasi, sebagaimana tercatat dalam surat Al-Isra ayat 105 di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunul arda. Fa'idha ja'a wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa." Dan setelah ia tenggelam kami berkata kepada Bani Israel, "Tinggallah di negeri yang dijanjikan itu. Dan apabila datang janji akhir itu kami akan menghimpun kamu semuanya." Namun nubuatan ini bukanlah tanpa persyaratan. Di tempat lain di dalam surah yang sama, Allah Ta'ala memperingatkan mereka akan malapetaka besar yang akan menimpa mereka jika mereka kembali berbuat kedurhakaan. Di masa yang akan datang, ketika mereka kembali kepada kedurhakaan dan kezaliman, dan tidak berbuat adil kepada umat lain di tanah tersebut, maka jahanam dalam bentuk api peperangan akan dikirimkan kepada mereka, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Assa rabbukum ayyarhammakum, wa in uttum udna, wa ja'alna jahannama lil kafirina hashira." Boleh jadi kini Tuhanmu akan mengasihimu, tetapi jika kamu kembali kepada perbuatan buruk, kami pun akan kembali menimpakan hukuman. Dan ingatlah, kami telah jadikan jahanam penjara bagi orang-orang kafir. Tuhan akan mendatangkan jahanam di hadapan mereka. Peperangan yang dahsyat dengan senjata pemusnah massal akan menjadi alat pembalasan dari kekuatan-kekuatan besar dunia. Dalam sekejap, kekuatan yang bersatu untuk tujuan yang sama akan saling berhadapan, terjerat dalam konflik yang tak terhindarkan. Seperti laba-laba yang terperangkap dalam jaringnya sendiri, mereka yang terikat dalam persekongkolan ini harus menyadari bahwa ketidakpastian dan ketegangan selalu mengintai. Hanya waktu yang akan menentukan nasib mereka, apakah akan tetap bersatu atau hancur dalam perang di antara mereka sendiri.
Semoga kita semua dapat belajar dari sejarah, dari persekutuan yang rapuh dan janji yang dilanggar, agar kita senantiasa berpegang teguh pada prinsip dan kebenaran. Terima kasih telah mengikuti cerita ini bersama kami. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di mana kita akan kembali mengupas realitas di balik tirai dunia. Bagikan video ini jika menurut Anda bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.